Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang baik di tahun yang baru, tahun 2021. Apa kabar kalian? Ibu guru berharap kita tetap semua dalam keadaan yang sehat dan tetap gembira dan bersemangat memasuki tahun yang baru. Di semester genap ini, materi yang akan kita bahas dalam pelajaran agama Katolik kelas 7, kita akan membahas materi tentang meneladan karakter dan sikap Yesus. Terutama kita akan membahas materi yang pertama, Yesus Sang Pendoa. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini, yang pertama, menjelaskan alasan orang berdoa. Yang kedua, menjelaskan isi doa pada umumnya. Dan yang ketiga adalah menjelaskan sikap-sikap berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan ambil sikap doa yang baik dan kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau senantiasa menjadi pedoman kami dalam bertindak. Ajarlah kami untuk meneladani Putra-Mu, berdoa sesuai dengan situasi dan kebutuhan kami. Bantulah kami hari ini, agar kami mampu memahami teladan Putra-Mu dalam menghaturkan doa kepadamu. Buatlah kami mampu untuk melaksanakan ajaran Putra-Mu, terlebih dalam ajarannya mengenai doa yang baik. Ajarlah kami untuk mampu berdoa, tidak hanya di mulut saja, melainkan berdoa dengan penuh iman kepadamu. Engkau kami puji dan kami sembah ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang baik, siapa di antara kalian yang punya idola? Pasti semua punya kan? Ibu guru juga punya idola. Ada yang mengidolakan pemain sepak bola dunia atau nasional. Ada yang mengidolakan pemain sinetron, artis atau aktor. Ada yang mengidolakan penyanyi. Ada yang mengidolakan pemimpin dunia dan sebagainya. Saat ini, khususnya anak-anak perempuan, sedang mengidolakan para penyanyi ataupun pemain film dari Korea. Bahkan tidak jarang mereka mengimpikan untuk bisa bertemu dengan sang idola tersebut. Nah, bagi orang Katolik, model yang patut diteladani adalah pribadi Yesus Kristus. Meneladani Yesus tidaklah hanya berarti mengetahui apa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi terutama kesediaan dan keberanian melakukan hal yang sama. Pada dasarnya, seluruh hidup Yesus patut diteladani. Nah, tetapi dalam bab ini, kita akan mendalami serta menggeluti beberapa sikap dan sifat Yesus yang menjadi teladanmu dalam mengembangkan diri. Seperti di awal tadi, Ibu Guru sudah mengatakan bahwa hari ini secara khusus kita akan membahas salah satu sifat atau sikap Yesus yang patut diteladani adalah Yesus Sang Pendoa. Nah, setiap orang yang menamakan dirinya orang beriman itu tidak lepas dari kewajiban untuk berdoa. Tentunya dengan cara masing-masing. Doa merupakan suatu sarana yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa yang baik, terjadi satu komunikasi yang timbal balik antara kita yang berdoa dengan Tuhan sendiri. Ketika kita berdoa,
Tuhan berkenan mendengarkan doa kita. Dan sebaliknya, dalam doa ada saat di mana kita harus membuka hati untuk mendengarkan sapaan Tuhan yang menggema di dalam hati kita. Nah, sering terjadi dalam berdoa kita cuma meminta-minta saja kepada Tuhan. Dan dalam permintaan itu seolah-olah kita memaksa Tuhan untuk mengabulkan. Doa yang kita ungkapkan itu hendaknya secara tulus kita nyatakan kepada Tuhan. Bukan merupakan doa yang hanya terucap di mulut kita saja, namun kita ungkapkan dengan sepenuh hati kita. Doa yang kita ungkapkan dengan sepenuh hati dan dengan penuh iman, serta kita memohon sesuai dengan kehendaknya, maka pasti dan yakin Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Berdasarkan pengalaman doa, apa isi doa yang paling banyak kalian panjatkan? Apakah pujian, atau syukur, atau malah hanya berisi permohonan? Tuhan, saya menginginkan ini, Tuhan, saya mau ini, dan sebagainya. Nah, dalam doa yang baik minimal berisi 3 hal, yaitu pertama, pujian, syukur, dan permohonan. Jadi dalam berdoa hendaknya kita tidak hanya meminta-minta saja, tetapi harus ada unsur pujian dan syukur kepada Tuhan. Nah, berdasarkan teks-teks yang ada dalam kitab suci yang menunjukkan bagaimana kesatuan Yesus dengan Allah, kita dapat menemukan beberapa kebenaran. Yang pertama, Yesus selalu menemukan kesempatan untuk berduaan dengan Allah. Betapapun sibuk hidupnya, ia tetap dapat naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Yang kedua, Yesus selalu melibatkan Allah dalam setiap peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya, seperti dalam peristiwa pembaptisan, saat memanggil para rasul, saat menghadapi sengsara dan wafatnya. Nah, Yesus mewariskan satu doa yang indah untuk kita, khususnya bagi orang Kristiani, yaitu doa Bapa Kami. Itu adalah salah satu warisan yang paling berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Melalui doa ini, kita diajak oleh Yesus Kristus untuk memanggil Allah sebagai Bapa, sebab kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Doa Bapa Kami ini mengandung 7 permohonan yang terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama, untuk memuliakan Tuhan, sedangkan bagian yang kedua itu adalah kebutuhan kita berdoa. Doa ini mengandung pujian atau penyembahan kepada Allah, penyerahan diri kepadanya, pertobatan dan permohonan. Jadi doa Bapa Kami adalah doa yang paling lengkap dari seluruh doa. Nah, bagaimana sikap berdoa yang disampaikan oleh Yesus, sikap doa yang baik? Pertama, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maksudnya adalah ketika kita mau berdoa, kita mencari tempat yang baik, suasana yang tenang dan nyaman, sehingga kita sungguh-sungguh bisa berkonsentrasi. Tidak mungkin kan kita berdoa di tempat yang keramaian, di pasar, dan sebagainya. Yang kedua, dalam berdoa janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Maksudnya, saat kita berdoa tidak perlu kita memikirkan untuk merangkai kata-kata yang indah, bahasa-bahasa yang indah. Kita berdoa berdasarkan kebutuhan. Kalau saya minta kesehatan, berdoalah untuk meminta kesehatan. Kalau saya menginginkan kebahagiaan, mohonlah kebahagiaan. Jadi kita berdoa berdasarkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi anak-anakku sekalian, materi ini mengajarkan kepada kita untuk selalu membangun hidup doa yang baik dalam hidup kita.
Segala sesuatu masalah yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Terutama saat ini, saat kita menghadapi pandemi, mari kita serahkan seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan melalui doa. Baiklah anak-anakku yang baik, sampai di sini dulu untuk materi kita yang pertama di semester genap ini, di tahun yang baru. Silakan kalian mendalami materi ini lewat tugas yang Ibu Guru kirimkan di classroom. Silakan kalian kerjakan di rumah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan rajin menggunakan masker. Sampai jumpa.